just I'm telling you today that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazura Rustarbani. Saya dari Universitas Pembangunan Pancabudi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah integrasi padi, mengenai tentang sistem integrasi padi dengan IT. Di sini saya sudah berada di Kecamatan Hamparan Perak, Desa Kota Rantang, Dusun 6. Isn't it amazing how almost every line on our hands align? When your hands are mine, it's like I'm whole again. Isn't that a sign I should speak my mind? I've said those words before, but it was a lie. You deserve to hear it 1,000 times. If all it is to say that, why is it so hard to say? If all it is to say that, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say that is, why is it so hard to say? Whoa, When I close my eyes, it's you there in my mind. When I close my eyes, if all it is say letters, why is it so hard to say? Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai tentang sistem integrasi padi. Nah, sistem integrasi padi adalah pendekatan pertanian yang menggabungkan suatu produksi dengan komponen lainnya seperti budidaya ikan, terus peternakan, lalu bisa juga dengan penggabungan dari tanaman lainnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini sudah terdapat iti-iti yang akan siap dilepas oleh petani. Biasanya, petani melepas iti-iti tersebut setelah panen. Pastinya kalian bertanya-tanya dong, mengapa iti dilepas pada saat setelah panen? Karena jika iti dilepas pada saat padi umur 1 atau 2 bulan, tanaman padi akan rusak. Maka dari itu, petani mengubah sistem tersebut menjadi setelah panen. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber, yaitu Bang Pane. Nah, Bang Pane ini yang punya lahan di Desa Kota Rantang ini. Nah, untuk manfaatnya itu sendiri dari sistem integrasi padi dengan IT itu apa Bang manfaatnya Bang? Untuk manfaatnya cukup berpengaruh dalam mengatasi si hama ini sih Dek. Jadi kami nggak perlu banyak menggunakan pestisida lagi. Jadi bisa dibilang itu untuk penggunaan pestisidanya itu berkurang gitu. Ya. Jadi nggak terlalu banyak lah ya kan. Lalu untuk penggunaan pupuknya nih masih tetap menggunakan atau dikurangin Bang? Masih menggunakan, cuman kami kurangi lagi deh. Oh, karena dari kotoran dari Ya. si bebek itu ya. Ya. Jadi bisa dibilang termasuk ke apa ya, pupuk organik. Ya. Nah, lalu untuk keuntungan sendiri tuh Bang, apa Bang setelah pakai sistem integrasi padi dengan IT? Kalau untuk keuntungannya di padi kami nggak banyak mengeluarkan biaya untuk pestisida sama pupuk. Lalu untuk si bebeknya? Untuk si bebeknya untuk membeli makanan bebek, pangannya itu kami nggak perlu banyak juga mengeluarkan itu. Jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk membeli pakan ternaknya. Ya. Lalu untuk kerugiannya itu ada di padinya atau di IT-nya Bang? Di itinya Kak. Kenapa Bang? Karena kan biasanya kami melepaskan sekitar 200 lah misalnya, itu paling enggak nantinya ada sekitar cepet 20. Balik Jadi lagi. banyak yang hilang atau ada yang mati. Gitu, Kak. Jadi ruginya di bebek. Nah Bang, untuk pelepasan dari si IT-nya itu berapa hari setelah panen Bang? Baru IT tersebut dilepas ke lahan?
Jadi biasanya kami di sini ngelepas ikan itu setelah 7 hari setelah panen sih Kak. Oh, berarti 1 minggu. Ya, Nah, untuk pelepasannya itu dalam ini berapa rantai, Bang? sekitar Lahannya? 12 rantai. Nah, untuk 12 rantai itu biasanya berapa ekor, Bang? Si iti itu dilepas. Biasanya untuk saya sendiri sekitar 120 Kak. 120 ekor dilepas. Ya, Tetapi sebelumnya, pada bulan Oktober, saya sudah ke lokasi desa Kota Rantang ini, dikarenakan pada bulan Oktober itulah petani di desa ini selesai panen, dan siap untuk melepaskan iti-iti ini. Nah, untuk pelepasan iti ini hanya berlangsung 1-2 minggu saja, lalu digiring kembali ke kandang. Jadi, untuk bulan November dan Desember, petani sudah mulai membajak lahan padi dan siap untuk pindah tanam setelah 20 hari penyemaian. Nah, jadi di sini saya ingin mencoba turun langsung menggiring bebek-bebek tersebut. Tapi ada kendalanya nih teman-teman. Awalnya saya turun menggunakan sepatu bot, tapi ketika saya mencoba jalan, itu kaki saya tuh nggak bisa keluar gitu, nyangkut di lumpur gitu. Jadi saya memutuskan untuk melepas sepatu bot. Jadi untuk manfaat dari sistem integrasi padi dengan iti, Bang Pane bilang itu dari penggunaan pestisida dan pupuk. Penggunaan pestisida dan pupuk itu bisa dikurangi karena yang pertama bebek ini bisa menanggulangi dari si hama kayak wereng, siput gitu. Jadi si bebeknya itu memakani hama-hama tersebut. Lalu untuk pupuknya itu Bang Pane bilang tidak menggunakan tapi mengandalkan dari si kotoran bebek tersebut. Jadi tidak terlalu banyak menggunakan pupuk kimia. Untuk keuntungannya itu sendiri, Bang Pane bilang dari si biaya pupuk ataupun dari si pestisida itu biayanya tidak terlalu banyak dikeluarkan. Karena itu tadi menggunakan kotoran dan juga si bebeknya. Nah, Bang Pane bilang ini kan itik dilepas pada saat selesai panen. Jadi pada saat selesai panen itik tersebut dilepas sekitar ada 120 ekor. Lalu untuk kerugiannya itu tadi setelah itik tersebut dilepas banyak yang mati ataupun juga hilang. Jadi 120 itu bisa berkurang. Seperti teman-teman lihat di hadapan saya sudah ada benih padi yang udah jadi bibit, dan bibit padi ini tuh siap ditanam pada bulan 12 nanti. Nah, jadi ini bibit padi yang sudah disemai selama 20 hari dengan varietas Impari 32 yang akan ditanam pada bulan 12 nanti. Dan ini adalah proses pembajakan sawah sebelum ditanamin bibit padi. Nah, biasanya pembajakan ini dilakukan sebanyak 2 kali pembajakan. Nah, di sini saya ingin menunjukkan implementasi dari sistem integrasi padi dengan iti. Di situ terdapat kotoran iti sebagai pupuk organik dan iti juga sebagai pengendalian hama, lalu pengurangan penggunaan pupuk kimia dan penggunaan pestisida, dan yang terakhir peningkatan hasil produksi baik itu padi maupun ternak iti. Nah, teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai implementasi sistem integrasi padi dengan iti. Hasil utama dari ternak iti yaitu berupa telur dan daging yang dapat dijual maupun dikonsumsi sendiri. Limbah atau produk sampingannya berupa kotoran iti dan urinnya yang dapat dijadikan sumber pupuk organik untuk tanaman padi. Sementara itu, hasil utama tanaman padi adalah berupa beras. Nah, beras adalah bahan pangan pokok utama hampir di seluruh negara Indonesia. Limbah ataupun produk sampingannya berupa jerami, gabah, dan juga dedak. Nah,
dedak tersebut dapat dijadikan sebagai sumber pakan ternak itik. Keuntungannya dapat meminimalisir biaya usaha tani, baik itu budidaya tanaman padi dan juga budidaya ternak itik. Nah, jadi itu tadi sedikit penjelasan dari mengenai sistem integrasi padi dengan ITI. Saya akhiri, lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.